Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di musola yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tak pula kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan tata acara pada malam hari ini. Yang pertama, protokol yang dianggap sedang berlangsung. Yang kedua, ceramah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Yani yang sengaja kami undang dari MUI dengan judul Hakikat Idul Fitri. Kepada Ustadz Nasrul Muhammad, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad khairi khalqillahi wa ala alihi wa man walahu. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di musola kita ini. Kemudian sholawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Beliau telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tarawih yang dirahmati oleh Allah, yang saya sayangi adik-adik sekalian. Adapun tema ini malam yang berbahagia yang ditetapkan oleh MUI Kecamatan Siak Hulu, Hakikat Idul Fitri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa itu hakikat Idul Fitri? Maka kita kembali menjadi suci, yaitu fitrah. Diambil dari bahasa Arab fitratun, fitrah, ya artinya adalah suci. Maka di bulan Ramadan ini kita telah menjalankan puasa pada bulan Ramadan dari hari 1 sampai ke 10, dari hari 11 sampai ke 20, kemudian dari 1 sampai 30,
yang mana bulan ini adalah bulan pembakar dosa, bulan pengampun dosa, bulan itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka, bulan maghfirah dan bulan rahmat. Inilah pada bulan Ramadan ini. Maka dari hari-hari yang kita jalani puasa pada bulan Ramadan, maka jatuh yaitu Idul Fitri, maka hari kemenangan umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kita ambil dari fitrah yang suci ini, apa yang kita ambil hikmah dan pelajarannya? Maka kita bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, sebenar-benar taubat. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Maka kita sudah minta ampun kepada Allah kesalahan-kesalahan kita. Maka ini momentum yang hari ini kita bertaubat kepada Allah, yang mana pernah kita jalankan dahulu sifat-sifat yang tercela. Setelah Idul Fitri ini, maka hilangkan sifat-sifat tercela, tanamkan sifat-sifat terpuji dalam diri kita. Hilangkan sifat-sifat hasad pada diri kita, sifat dengki pada diri kita, takabur, angkuh, egois. Maka ini harus kita hilangkan. Maka setelah Idul Fitri ini, tanamkanlah sifat-sifat terpuji, yang mana sifat-sifatnya ini kita tanamkan sifat rendah hati, tawadu, memperbanyak ibadah kepada Allah, maka kembali menjadi suci. Aid hari yang fitrah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu apa lagi? Bertaubat kepada Allah, yaitu kita bertakwa kepada Allah. Tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Kita kuatkan takwa kita kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Perintahnya kita kerjakan, larangannya kita tinggalkan. Setelah hari fitrah ini, hari suci ini, jangan lagi kita memperadukan antara hak dan batil. Jangan lagi kita mencampurkan ibadah kita dengan kemaksiatan. Allah akan tolak, tidak akan diterima. Namun banyak orang yang memprasangka kerjakannya maksiat, ibadah juga kerjakan, tidak, Allah akan terima. Air dan minyak kalau disatukan, kapanpun tidak akan mau bersatu. Teslah, satukan, tidak akan mau bersatu. Begitulah kita di hari fitrah ini, hari yang suci ini. Setelah Idul Fitri nanti, yang mana kemaksiatan tinggalkan, perintahlah kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Artinya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Di antara kamu sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Siapa itu? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Itulah orang-orang yang mulia di sisi Allah. Tidak memperadukan antara hak dan batil. Banyak orang ini pada saat sekarang ini ya Pak, sholat dia kerjakan, iya. Puasa dia kerjakan, iya. Judi online jalan terus. Banyak pada saat sekarang yang digerogoti umat Islam pada saat sekarang ini. Pemuda-pemudi, jangankan pemuda, kaum bapak juga digerogoti. Dia puasa,
Terima ke amal ibadah seperti ini? Sementara di situ masih ada dia kerjakan kebatilan. Silahkan kita main judi online, tapi tahan azabnya di api neraka. Silakan. Maka tinggalkan. Yang mana kemungkaran, tinggalkan. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam diri kita. Bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa, semurni-murninya. Maka setelah hakikat Idul Fitri ini, Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini kesempatan dalam hidup kita ini. Puasa sudah kita lakukan. Apakah kita yakin di Ramadan akan datang, di tahun-tahun akan datang, apakah kita masih jumpa ke puasa Ramadan? Mari kita tafakur dalam diri kita. Kita koreksi dalam diri kita, muhasabah dalam diri kita. Masihkah kita jumpa di tahun-tahun akan datang? Tentu kita persiapkan dalam tahun inilah kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Kita tingkatkan kualitas ibadah kita, ibadah ritual kita, ibadah sosial kita, hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita sesama manusia dengan umat yang lain. Maka kita tingkatkan pada hari ini. Setelah Ramadan ini, setelah Idul Fitri ini, maka kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Allah tidak tahu kapan kita ini mengetahui kapan kita Allah jemput azal kita. Kita tidak mengetahui, Allah rahasiakan. Apakah kita Ramadan ini, Ramadan tahun-tahun akan datang masih dijumpakankah? Maka tentu apa? Kita persiapkan diri kita ibadah kepada Allah. Maka ini koreksi dalam diri kita. Sejauh mana amal ibadah kita pada hari ini? Apakah lebih baik dari tahun-tahun kemarin atau tahun-tahun selanjutnya? Ini gimanakah? Maka bermuhasabahlah, koreksi dalam diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Maka ini apa yang kita ingatkan dalam diri kita. Tentu kita pasti semua akan merasakan mati kalau kita tidak bertaubat kepada Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Tiap-tiap yang bernafas pasti akan merasakan mati. Masih ada kehidupan sesudah kematian. Maka ini Allah itu tidak pandang muda tua, tidak. Apalagi kita kalau uban udah bertabur, udah putih, itu tidak lama lagi dipanggil Allah tuh. Jangankan yang itu, yang muda juga. Jadi kita tidak dapat sholat itu khusus orang-orang 60 tahun ke atas ke masjid, ke musola. Tidak. Kita siapkan dari muda sampai sekarang. Kita tidak ketahui kapan waktu muda kita, tua kita, luang kita, sempit kita, sakit kita, sebelum sehat kita. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara ini. Maka pergantian waktu ini di Idul Fitri ini, maka filosofi waktu sekarang itulah waktu kita. Waktu akan datang belum tentu milik kita, dan waktu kemarin sudah berlalu. Berapa yang kita luangkan waktu, yang kita lalaikan. Maka kita evaluasi pada diri kita, sejauh mana amal ibadah kita pada hari ini.
Kemudian apa lagi? Di hakikat Idul Fitri ini adalah kita tingkatkan nilai takwa kita kepada Allah. Sejauh apapun kedudukan kita, walaupun orang bangsawan, kedudukan di pemerintahan, kedudukan pejabat tinggi, kalau rendah nilai takwa kita, rendahlah. Kalau tinggi nilai takwa kita, tinggilah. Itulah kita pahami di hakikat Idul Fitri ini. Walaupun kita kuli bangunan, buruh, pertanian, kalau rendah nilai sisi takwa kita kepada Allah, maka rendah ya. Kalau tinggi, maka tinggilah. Maka inilah, tanamkan nilai takwa kita kepada Allah di hakikat Idul Fitri nanti untuk selanjutnya akan datang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun intisari dari ceramah agama ini adalah di hakikat Idul Fitri ini, hari fitrah ini, selanjutnya marilah kita sucikan diri kita kembali menjadi suci. Kemudian bertakwa kita kepada Allah sebenar-benar takwa, menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Mungkin sampai di sini saja. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah, adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.